Hey guys, welcome to DS Update lagi. Akhirnya kita akan mengupdate informasi terbaru yang lagi viral selama sepekan ini. Viral sepekan. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas yang trending kemarin di Twitter ini terkait dengan film The Flash yang memang rumornya akan menghapus semua eksistensi dari karya mahakarya dari seorang Zack Snyder, itu baik Justice League, Man of Steel, Batman vs Superman, dan ini bener-bener kontroversial dan banyak sekali teman-teman yang gak setuju kalau mahakarya dari Zack Snyder tersebut dihapus begitu saja setelah nanti dirilisnya The Flash movie. Jadi sejauh ini benar-benar bergejolak, termasuk dari sendiri antara pro dan juga kontra, karena memang dari sisi bisnis si DC ataupun Warner Bros ini memang harus mengambil langkah yang baru, tapi dari sisi kita sebagai fans untuk kontinuitas antara cerita Justice League dan sebagainya yang ada di DC selama ini itu sangat sayang jika dihapus begitu saja. Jadi sekarang mari buat teman-teman yang mungkin ketinggalan informasi seperti ini, kita akan jelaskan kenapa sih bisa spiral ini, dan kita akan mencari, mengcompare dan juga pendapat kita terkait berita ini. Apa sih kemungkinan terbesar langkah dari WB ini, kenapa bisa mengambil langkah terbaru seperti ini, dan juga apa pendapat kita sendiri secara pribadi. So sekarang kita mulai di awal. Jadi pertama-tama ini yang heboh adalah ini terdapat asalnya dari akun Twitter My Time to Shine Hello. Twitter ini tiba-tiba meretweet kalau dia ini punya teman yang sudah melihat keseluruhan cerita dari The Flash movie, yang mana inti ceritanya itu adalah menghapus setiap film yang sudah dibuat oleh Zack Snyder, artinya membuat sebuah era baru ataupun membuat multiverse yang baru tanpa universe dari Zack Snyder, dan ini benar-benar sangat disayangkan. Kesimpulannya artinya semua mahakarya yang sudah dibuat oleh Zack Snyder ini justru berada di universe alternatif yang bisa dihapus kapan saja ketika selesai film The Flash movie ini. Sama seperti kasus TVA di mana mereka bisa menghapus timeline alternatif, artinya kontinuitas ataupun eksistensi dari karya Zack Snyder sudah tidak ada lagi. Bahkan secara otomatis Superman Henry Cavill dan juga Batman Ben Affleck sudah tidak dianggap lagi di DC Universe kalau rumor ini benar terjadi. Masih berasal dari Twitter My Time to Shine Hello, di sini ia juga menjelaskan kalau Superman utama ataupun superhero utama yang ada di DC Universe nantinya setelah film The Flash movie adalah Supergirl yang kita lihat di BTS ataupun di belakang layar pembuatan dari film The Flash movie. Tidak ada lagi Superman dari Henry Cavill, dan juga untuk Batman justru digantikan oleh Batman versi Keaton yang juga hadir nanti di The Flash movie. Bahkan rumornya di ending dari film The Flash movie, entah ini di post credit scene atau sebagainya, nantinya akan diceritakan ada The Flash, Supergirl, dan juga Shazam akan membentuk Justice League baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan project dari Justice League Zack Snyder dan sebagainya. Dan ini benar-benar kontroversial. Setelah para fans ini ketar-ketir dan juga menganggap jangan-jangan itu hanya rumor belaka, tiba-tiba tweet dari My Time to Shine Hello ini di-retweet oleh sutradara asli dari film Shazam, yaitu David F. Sandberg. Di sini ia memberikan meme bahwa dia sangat senang kalau Shazam join ke Justice League, dan juga kemudian ia mengatakan bahwa Shazam bergabung dengan Justice League 2022 dimulai dengan beberapa berita yang sangat bagus. Dengan ia berani mengomen seperti itu, kalau levelnya di Marvel ini benar-benar sudah dimarahin oleh Om Kevin Feige, tapi entah kalau di DCU kita tidak tahu. Tapi yang jelas dengan David F. Sandberg ini ikut nimbrung di dalam tweet yang hanya rumor ini, semakin membuat kita yakin kalau rumor ini bisa jadi 90% benar. Jadi ini semakin membuat kita kebingungan, apakah langkah terbaru dari Warner Bros ataupun DC ini bakal berhasil nanti ke depannya. Ini benar-benar menjadi hal yang perlu kita bicarakan lebih panjang lagi di kolom komentar, guys. Kalau rumor ini benar, maka bisa kita susun beberapa karya-karya DCU yang masih eksis sejauh ini. Antara lain adalah, ini kita bisa klasifikasikan dalam The New DCU. Yang pertama yang eksis di DCU selama ini adalah Wonder Woman, kemudian yang kedua adalah Wonder Woman 1984, dan juga selanjutnya ada Aquaman, kemudian ada Aquaman and the Lost Kingdom, selanjutnya ada Shazam, kemudian Shazam Fury of the Gods, kemudian Black Adam, The Suicide Squad, Peacemaker, Birds of Prey, The Flash, Batgirl, dan juga nanti yang terakhir ada Blue Beetle. Itulah beberapa susunan film dengan rentetan kontinuitas yang bisa kalian ikuti sejauh ini kalau kalian ingin mengikuti
the new DCU selanjutnya di tahun 2022 ini guys. Nggak tahu kita kalau untuk di DC apakah bisa disebut fase 1 atau bukan. Yang jelas kalau kalian mau nonton, silakan tonton film-film sebelumnya kalau rumor ini nantinya benar-benar terjadi. So sekarang giliran kita akan menanggapi rumor ini. Kalau benar-benar rumor ini terjadi, yang pertama adalah kita sangat menyayangkan kalau memang benar karya dari Zack Snyder ini harus dihapus atau dilupakan. Kenapa kita menyayangkan? Karena memang ada banyak sekali hal bersejarah yang hadir lewat film-film karya dari Zack Snyder ini guys. Yang terpenting adalah lewat beberapa film tersebut seperti Man of Steel, kemudian Batman vs Superman hingga ke Justice League sendiri, itu adalah rentetan bagaimana mereka memperkenalkan sosok Superman Henry Cavill dan juga kerennya Batman versi Ben Affleck. Dan itu benar-benar hal yang sangat disayangkan kalau mereka bisa pergi begitu saja dari kontinuitas dari DCU. Kalau Ben Affleck sendiri memang kita sudah tahu kalau Ben Affleck sudah leave ataupun tidak akan memerankan Batman lagi setelah The Flash movie, karena memang dia sudah jenuh mungkin dengan The Batman yang selalu diribut dan sebagainya. Kalau untuk sosok Henry Cavill memang ia sempat mengalami kontroversial di mana ia ini ingin ikut menggarap cerita dari film Superman selanjutnya. Dia ingin menjadi ngambil bagian, bisa jadi sutradara atau produser atau mungkin asisten sutradara, karena dia ingin mengubah ataupun tidak mau cerita dari Superman ini keluar dari jalur. Makanya dari sana sempat kita mendapatkan kabar kalau Henry Cavill ini sempat bersitegang dengan Warner Bros, termasuk dengan DC. Hingga saat itu memang belum ada kabar apakah Henry Cavill masih melanjutkan menjadi Superman atau tidak. Yang jelas hingga saat ini juga yang berita terbaru, Henry Cavill juga katanya sedang menunggu telepon dari Warner Bros. Apakah dia masih memerankan Superman atau tidak. Tapi sejauh ini memang Henry Cavill mengatakan kalau Warner Bros. Belum menelpon beliau sama sekali. Jadi semakin mendekati kalau rumor ini benar terjadi. Jadi ini makin seram ya guys ya. Karena sosok Henry Cavill ini memang seolah-olah aktor ini memang terlahir sebagai Superman, dan dia ini salah satu Superman yang paling menonjol di antara Superman yang pernah ada. Catat, setuju tidak setuju silahkan kalian semuanya, karena memang ini pendapat pribadi ya guys ya. Jadi sekali lagi memang sangat disayangkan kalau Warner Bros harus mengambil langkah menghapus eksistensi dari karya-karya dari Zack Snyder, karena memang karya tersebut sangat keren dan tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan juga kalaupun mereka ingin mengambil langkah baru, silakan kalian membuat cerita baru asal jangan menghilangkan eksistensi dari cerita dari Zack Snyder sebelumnya. Bisa saja nanti Henry Cavill akan masuk ke era yang baru dengan gaya yang baru, itu terserah. Yang jelas kita sangat menyayangkan guys. Selanjutnya kalau tadi kita tidak setuju dengan keputusan Warner Bros yang baru, yang kedua kita harus setuju karena kita harus seimbang, ada pro dan juga kontra. Sekarang kita memakai kacamata orang yang pro, dan di sini Dariskan setuju dengan langkah baru dari Warner Bros ataupun DC ini, karena memang saat ini sudah saatnya DC ataupun Warner Bros ini berbenah dan juga memulai hal yang baru untuk mengejar ketertinggalan dari rivalnya, tentu saja Marvel Cinematic Universe. Kalau kita melihat statistik kesuksesan dari DCU ini belum bisa untuk menyaingi rivalnya MCU, artinya harus ada yang memulai sesuatu yang baru. Dan juga dengan hadirnya The Flash movie ini adalah hal ataupun tokoh kunci untuk merubah semua itu. Karena memang The Flash kita tahu sendiri dia ini adalah karakter yang bisa berkunjung ke multiverse dan juga melakukan time travel. Jadi satu-satunya kunci tentu saja dimulai dari The Flash movie yang baru dikerjakan ini, dan kemudian DCU kita yakin akan memulai hal yang baru yang lebih cerah lagi dan juga bisa bersaing dan juga mengikuti perkembangan zaman tentunya dengan apa yang dilakukan oleh MCU selama ini guys. Tidak harus seperti MCU, tapi setidaknya mereka ini punya langkah yang jelas, tidak hanya dengan meribut melulu. Jadi mereka ini harus punya langkah tegas, punya film dengan kontinuitas yang tinggi, punya film yang bisa dinikmati oleh khalayak umum, tidak segmented selama ini. Jadi dengan langkah ini kita yakin kalau memang benar berhasil, maka Warner Bros akan mendapatkan sesuatu yang baru dan juga yang lain, dan pasti akan mendatangkan lebih banyak penggemar baru ke DCU ini guys. Sebagai penggemar dari Zack Snyder juga penggemar DC, Dariskan juga cukup senang mendengar berita ini karena ini adalah sesuatu yang baru, langkah baru, dan juga punya kemungkinan keberhasilan yang cukup tinggi. Dan juga sudah saatnya kita juga move on dari karya-karya Zack Snyder kalau memang akhirnya pihak Warner Bros ingin melupakan karya-karya dari Justice League sebelumnya. Karena bahkan seorang Zack Snyder sendiri juga sudah move on dengan DC
Artinya sudah waktunya juga Warner Bros mengambil langkah baru. Kalaupun langkah ini benar, akhirnya selamat, nantinya mereka akan menuai banyak sekali keuntungan dan juga penggemar yang baru. Nah itu tadi kalau kita berbicara yang bagusnya saja, pro dan kontra sebelumnya. Sekarang kalau Warner Bros ini mengambil langkah baru, artinya ada beberapa resiko juga yang harus mereka ambil. Resiko yang pertama ini tentu saja yang baik, yaitu nantinya ke depan kalau langkah ini bagus, artinya DCU akan punya wajah baru yang cerah dengan berbagai cerita yang lebih sederhana dan sifatnya saling terhubung sama seperti yang dilakukan oleh Marvel Cinematic Universe. Selanjutnya superhero muda akan membentuk Justice League baru dan sedikit banyaknya akan membuat DC lebih terarah dan tidak ruwet ataupun carut-marut seperti sebelumnya. Dan itu adalah resiko yang pertama yang bagusnya saja. Yang kedua ini adalah yang buruk, yang tidak mau kalian dengar adalah DCU nantinya akan gagal total dan juga blunder, karena kalau gagal dipasarkan ada beberapa sebab yang akan terjadi menimpa DCU ataupun Warner Bros. Yang pertama adalah penggemar umum akan sangat kebingungan dan tidak akan menyukai penghapusan Batman dan juga Superman karya dari Zack Snyder. Yang kedua adalah penggemar Zack Snyder akan membenci langkah ini karena memang kisah para Justice League sebelumnya memang belum usai, bahkan kita juga belum bisa menantikan kisah dari Darkseid sebelumnya di Justice League yang pertama. Di poin yang ketiga, bahkan langkah ini akan terancam dan menjadi kegagalan DCU terbesar sepanjang masanya. Jadi sangat blunder kalau memang ini akan gagal total, guys. Tapi ya terlepas dari semua itu, mari kita serahkan saja keputusannya kepada Warner Bros ataupun DC. Kalau mereka pun mau membuat kebijakan baru, berarti mereka siap untuk menerima resiko-resiko yang baru juga seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Tapi yang terakhir, sekarang mari kita bahas ada berita terbaru dari aktor yang memerankan The Flash, yaitu Ezra Miller. Ini sempat di DM oleh fans yang menanyakan apakah benar rumor ini, apakah benar. Tiba-tiba dia juga membalas DM tersebut dan mengatakan kalau tidak ada kekuatan besar bahkan Megaverse manapun yang bisa menghapus pekerjaan luar biasa dari seorang Zack Snyder. Artinya dia menyangkal rumor tersebut dan mengatakan kalau rumor tersebut salah. Tapi memang sejauh ini kita masih cukup ragu kalau rumor ini tidak benar. Karena kita melihat bagaimana sosok The Flash sendiri adalah karakter multiverse. Dia juga nanti akan bertemu dengan Supergirl, bertemu dengan Batman Keaton, bertemu juga dengan Batman Ben Affleck. Artinya ada langkah besar yang akan diambil dari film The Flash ini, tentu saja yang berkaitan dengan multiverse. Artinya ada juga beberapa universe yang nantinya akan hilang mungkin akibat perjalanan yang salah dari seorang The Flash, akhirnya akan menghapus eksistensi dari universe-nya Zack Snyder. Mungkin ceritanya akan seperti itu dan cukup masuk akal kalau kita mencoba untuk berteori seperti itu, guys. Tapi ya meskipun memang rumor ini masih belum jelas, tapi secara logika memang tidak ada api jika tidak ada yang memulainya, guys. Yang jelas seseorang yang pertama menyebarkan rumor ini pasti punya dasar landasan yang sangat besar bagaimana ia sangat yakin dengan apa yang ia katakan, dan ia jelas sudah melihat alur cerita dari film The Flash movie ini, guys. Apalagi kita tahu sendiri kalau film The Flash sendiri sudah menyelesaikan proses syuting dan saat ini masih sedang tahap editing. Artinya kebocoran-kebocoran itu pasti mungkin terjadi dan rumor ini kemungkinan besar juga The Leskin cukup yakin dengan rumor tersebut. Kalau kita harus menghitung ini sekitar 70% kita sangat yakin, 30%-nya kita masih ragu-ragu. Tapi jelas seperti yang kita katakan tadi, karena memang The Flash adalah karakter yang bisa melakukan perjalanan multiverse, artinya ada risiko juga yang akan diambil oleh The Flash nantinya di filmnya, guys. So sejauh ini bagaimana menurut kalian semuanya terkait rumor ini? Apakah rumor ini benar atau tidak? Jikapun benar, bagaimana menurut kalian langkah dari Warner Bros tersebut? Apakah dia akan blunder atau tidak? Atau justru ini adalah langkah yang bagus? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar dan Deleskin sangat senang berdiskusi dengan kalian di kolom komentar di bawah. Thank you kalian sudah menyaksikan DS Update khusus untuk DCU kali ini. Semoga saja ke depan masih banyak sekali berita-berita viral terkait film yang akan kita bahas. Nantikan terus hanya di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian.